pemirsa, langsung saja kita sambut host dan co-host kita yang ajaib, memukau, dan cantik dan rupawan, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. I know about me, but I feel it's ready soon. Everything will be alright if you give me nice to you. You don't know about me, but I bet you want to. Everything will be alright if you just keep dancing like me. Don't want you, but I feel it's ready soon. Everything will be alright if you give me nice to you. You don't know about me, but I bet you want to. Everything will be alright if you just keep dancing like me. Luar biasa sekali penontonnya. Cantik-cantik semua. Nggak cewek, nggak cowok, kelihatannya cantik-cantik semua. Ini FD setia dan FD saya di Bukan Malam sekarang alhamdulillah cantik-cantik. Yang cewek cantik, yang cowok ganteng dulu tuh mukanya tuh nggak jelas. Nggak ada deh mas. Masa ada muka. Masa sembarangan aja mas. Biasa, kura-kura ninja mau ngomongnya. Mas, saya perhatikan dari tadi, Anda awalnya kok memuji. Kok ujung-ujung jatohin, Mas? Ini udah seuzon dulu. Udah negatif. Seuzon dari mana lo ngomong begitu? Tadi kedengeran. Baik, tema kita pada malam hari temanya ada banteng setir. Apa? Ini makhluk aneh ini. Pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita cantik. Aduhai. Seksi. Yang terkenal dengan keseksiannya. Kabarnya si seksi ini sekarang banting setir ke dunia bisnis. Why? Kenapa? Langsung aja kita sambut Rahma Ahmad. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Could it be love? Halo Mas Tukul. Itu ada oleh-oleh loh buat Mas Tukul. Terima kasih atas perhatiannya. Spesial pokoknya buat Mas Tukul. Terima kasih. Ya silahkan dimakan. Dibuka. Dibuka Mas. Oh ya. Ini adalah kesukaan saya waktu saya sering di pohon. Ini menurut konon, saya baca buku The Woman, Man of the Sex Alive. Itu mengatakan kalau kita suami istri mau melakukan hubungan yang sangat luar biasa, 2 hari sebelum melakukan kita makan pisang. Sama kulit-kulitnya. Itu 2 hari setelah itu barulah ya. Berhasiat Mas. Mencret. Kirain ada hasiat. Terima kasih. Sama-sama. Ini baru makan apa pembuka. Iya, Pak tolong ya. appetizer. Simpen ya, dicuci sekalian ya. Iya. Emang saya cocoknya mukanya muka disuruh-suruh ya. Masih ada lagi, masih ada lagi. Mana lagi Mbak? Untuk main course-nya ada. Main course Iya, ya. main Itu course. itu makanan pembuka atau penutup itu? Itu pembuka, Pembuka. appetizer. Main course ngerti nggak main course? Alah, mengkol-ngkol apa tuh sebetulnya? Makanan utamanya yang berat. Wah, ini makanan berat Iya. ya. Bibir saya sudah berat dikasih berat lagi. Dan saya baca buku
Makanan udah pete, kalau kita makan pete, kencing, buang air kecil bau, itu berarti ginjal kita udah masih bagus. Masih sehat. Iya, masih sehat. Bohong! Bohong! Bener kali, Pep. Dia makan nggak makan pete tetap aja bau. Lu habis deket sama lu sih. Dan Tahu dia kesukaan saya. apa? Pete? Iya, Pete. Kakak Oh, suka ya? Suka sini, Mas. Nah, yang terakhir kalau udah ada appetizer, main course, sekarang Iya. dessert. Dessert. Namanya pencuci mulut. Pencuci mulut selain sabun, Hidangan penutup. selain sabun colek itu yang beda. Apa? Hidangan penutup. Silakan. Spesial buat Mas Tugu. Wah, Pencuci terima mulut mah kasih. putih. Biasanya kalau pencuci mulut itu kan buah-buahan, Puding-puding. puding. Yang manis-manis. Ada rumah makan itu kadang-kadang ngasih puding, gua pikir gratis, dihitung juga. Ya iyalah. Komplimen. Kan tiba-tiba di meja kasih satu. Dimakan sama temen, dihitung. Orang dagang. Mudah-mudahan nggak Iya. dihitung ya. Mau juga. Apaan, Mas? Tusuk gigi. Oh, silakan. Oke. Tepuk tangan dong. Taruh dulu ya. Kembali ke leg. Penontonnya luar biasa. Good evening, Rahma Azhari. Nice to meet you again. Woi, apa kabarnya ini? Good evening juga Mas Tuku. Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Senang sekali ya. Perempuan itu mbak sopan santun. Rempong, Mas, lewat situ. Lama nggak dibuka empat mata, udah ada berapa puluh tahun ya kita. Udah lama sekali ya Mas ya. Iya, Kangen ya Mas Subhanallah. Tuku. Kecantikannya nggak hilang-hilang. Manisnya itu. Istri saya dulu hidungnya juga mancung. Karena sering nyiumin saya kepentok. Tembusnya di sini. Balik kayak. To the point aja nih, ini hanya just kidding tadi. Emang bener Mbak Rahma ini sekarang banting setir ke dunia bisnis. Bisnis apa kalau beli tempe nih Mbak? Sebenarnya bisnis kuliner ya. Jadi makanan. Makanan manusia? Loh ini makanan kuda malah. Ya. Iya, Senang Mas. ya. Iya, orang kita sepiring berdua sama dia kok. Gua ikutin keluar dari rumah lu masukkan siang masuk lu ikutin terus dia ada warung dedek di situ. Iya benar makanan beda. Udah banget kayak gitu. Iya sebenarnya bisnis kuliner ya makanan. Restoran ya, Mbak ya? Restoran ya, tepatnya untuk manusia ya Mas. Manusianya nih, Mas. Lu sih. Enggak, gua tuh paling demen traveling, gua paling demen kuliner. Makanan mana saja yang belum pernah gua makan? Apa, Mas? Semua. Udah, Mas ya? Coba. Udah. Ya makanan manusia juga. Saya tuh kalau makan malam dinner itu sama Pangeran William. Itu baru dinner itu. Dinner. Kalau Breakfast. lunch itu mesti sama duta besar. Kalau breakfast baru sama bebek. Pakai nasi kering. Apa gitu ya? Pantesan. Pantesan di rumahnya banyak nasi kering. Minumnya aja saya selesai nggak pernah main. Kalau orang-orang kan red wine. Terus sama itu yang apa cocktail yang ada. Koktail. Iya. Kalau gua air tajinnya udah kemana. Oh biar cepet gede kalau minum air taji. Iya sebenarnya bisnis restoran. Di situ restorannya khas untuk makanan Arab. Spesialisasi makanan Arab. Sebenarnya sih semua dari Ayu ya. Aku sebagai adik cuma apa namanya ya sambil belajar sambil apa namanya menimba ilmu sambil lihat dia juga sama ada partnernya juga kan. Jadi kita belajar pelan-pelan di situ. Dan itu cukup apa ya? Menjanjikan. Menjanjikan iya karena banyak antusias sekali orang-orang Indonesia. Aku tak sekali tak ngajak teman-teman ini lah. Ajak pulang kampung misalnya.
Restorannya apa Mbak? Nama restorannya Mbak? Ya Hala. Ya Hala. Ya halal. Keren banget itu. Ya, Itu berarti restoran syariah itu. Yang restoran halal yang beli duitnya duit halal. Halal. Subhanallah, berkah banget. Kembali ke Boh. sopan santun. Emang nyamuk. Ini nyamuknya aneh. Kan nyamuk bikin gatel, kalau ini gatel dompet. Tak kerja dulu, kerja. Waktunya bercanda-canda, waktu bekerja kerja. Waktunya tidur kamu malah. Emang kenapa sih Mbak Rahma banting setir ke bisnis? Atau jangan-jangan karena maaf nih Mbak ini hanya laptopnya, atau sudah mungkin jobnya artis ini agak sedikit pembagiannya kurang nyaman, kurang pas atau gimana? Sebenarnya sih lebih. Oke. Ngagetin Mas. Pariwaranya. Oh, ngagetin Mas. Nggak nanya. Jawaban apa yang nanti akan diberikan kepada Mbak Rahma? Stay tune all me, all the best. Tetap bukan Mak? Mak. Selamat malam bagi Anda yang susah tidur. Anda tidak sendiri. Ada saya Jer Reniteti yang selalu setia temani tidur Anda. Oke, masih di Buan Pat. Untuk Mbak Rahma Azhari melanjutkan pertunjukan tadi. Jadi kenapa Mbak Rahma banting setir ke dunia bisnis kuliner? Monggo silakan. Sebenarnya sih semua awalnya dari hobi makan sebenarnya ya. Kita suka hobi. Hobi. Nggak bawa foto yang tadi kan Mas? Nggak bawa foto yang tadi. 6 bulan sekali periksa dokter. Dokter gigi ya Mas ya? Dokter gigi kan? Kudis. Gigi. Gerak. Iya sebenarnya dari hobi makan. Iya. Ayu, aku, Sarah memang suka makan makanan apa aja sih, nggak cuma Arab aja gitu. Tapi kenapa nggak coba gitu mulai kita buka restoran. Ya udah akhirnya buka. Terus sambil belajar juga, aku juga di situ sempat aktif. Tapi terus mungkin akunya sibuk. Tapinya ya udah mulai dari hobi semuanya karena kita suka makan, akhirnya kita buka restoran. Alhamdulillah. Spesial menunya yang Iya. paling diutamakan Favoritin ya, Mas, apa? ya? Apa makanya kalau di tempatnya dia kan ada namanya orang tadi ada lemper pocong itu juga. Jajanan pasar loh. Jajanan pasar orang tuanya ada onde-onde tuyul juga ada ya. Lemper pocong, onde-onde tuyul. Ada itu Mas. Ada. Untir-untir kuntilanak juga ada ya. Spesial menunya. Oke, menu spesial di Kebuli, sini kebuli. kebanyakan ya ada nasi kebuli, ada nasi kapsa, mandi. Di situ ada apa biasanya kebanyakan kita pakai kambing ya. Keren, boleh demen tuh. Demen. Kambing, suka kambing. Paling demen. Saya aja kadang-kadang tidurnya di kandang kambing. Gua paling demen itu kambing guling, kambing bantal, kasur, kambing selimut juga demen. Istilah Selimut doang. nama kambing maksudnya. Iya, Kambing. abang jadi kambing ya, ada ayam juga, terus ada beberapa Sambosa, menu-menu. sambosa ada? Seperti itu, tapi isinya lebih ada Kambing yang juga? kambing juga, kambing giling, pakai cheese. Gede dong sambosanya isi kambing ya Mbak? Oh dipotong. Kambingnya udah kambing cincang sayang. Kambing cincang, iya. Jadi ya seperti itu menunya. Keren, mantep. Gua Asli demen. kambing. Nanti sewaktu-waktu teman-teman gua tetap. Diajak Mas ya. Diajak makan. Tetap gua kasih tahu terus hidup itu harus semangat.
Balik oleh pemirsa. Bintang tamu saya yang satu ini adalah seorang mantan presenter berita yang sekarang ketagihan terjun ke dunia entertainer. Setelah nekat banting setir, siapa dia? Kita sambut Jeremy Teti. Selamat malam semuanya. Yo, digoyang, yo. Aku mati bata. Nasib diriku bagaikan asing malakama. Begitulah nasib diriku. Luar biasa sekali, subhanallah. Cucu. Luar biasa sekali. Mau. Mas Tukul kenapa nggak dicium? Cukup. Jangan gitu dong sini. Cukup. Kamu nggak tahu dampak akibatnya. Apa Mas? Apa dampaknya? Gua udah meninggalkan hal yang tobat, gua udah tobat. Itu masa lalu ya. Kalau emang bener tobat, nggak mungkin kalian itu bisa berbarengan pakai kaos yang warnanya sama. Itu kan hanya kebetulan, kan? Iya, betul sekali. Karena orang yang pakai warna merah itu biasanya orang-orang yang menggairahkan. Dan menurut Feng Shui, warna merah adalah warna yang bisa menarik energi positif. Wow. Warna coklat. Itu gimana kalau istilahnya Mas? Warna coklat. Selamat malam untuk Mas Jeremy Teti. Selamat malam datang juga. di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Kok makin kelihatannya fresh, seger, lincah banget. Lincah. Bola bekel kali lincah. Lincah ya. Ya, Kayak harus fresh. tupel ya. Kita harus tetap fresh on camera. Iya, Ya. biasa. Harus tetap fresh ya, betul Tambah Rahma. seger juga badannya. Leggingnya ketat banget kayak mama. Ini bukan legging, celana jeans kali. Kirain legging Jeans, ketat ya. banget. Itu untuk modis namanya. Modis. Celana botol. Terus duduknya kayak gitu loh. Hah? Ya. Duduknya katanya Mas. Duduknya kenapa kayak gitu? Gini duduk bos loh. Oh. Bekas orang susah loh. Kembali karena untuk Mas Jeremy, sebentar ya Mbak. Salah ya. Susah payah selama 19 tahun menjadi presenter berita televisi. Apa yang membuat Mas Jeremy itu? Jeremy. Mas, jangan ganti namaku. Mas Jeremy akhirnya berani mengambil keputusan untuk melepas pekerjaan yang diidam-idamkan. Monggo. Iya, yang penting nama saya harus benar dulu Mas. Iya. Jeremy itu ada artinya. Jeremy. Apa tuh? Appointed by God. Oke. Wow. Yang dipilih Tuhan. Wow. Jeremy. Yes. Maaf, itu arti Jeremy-nya sendiri. Iya. Kalau arti tetotnya kan Jeremy tetot. Itu kan suka mencet bel. Tetot. Ini kayaknya mungkin masa lalu. Iya, itu masa lalu. Iya. Sebenarnya nama Anda ini siapa kalau boleh tahu? Ya Jeremy. Katanya Tini. Itu nanti jam 12 malam. Ya, Gimana sih Mas? ya keputusan besar dalam hidup saya setelah saya berkarir di dunia jurnalistik hampir 20 tahun. Wow. Dan akhirnya saya mengambil sebuah keputusan untuk resign. Ya karena saya merasa kayaknya udah stuck kali
terlalu zona nyaman bagi saya. Ya kita jangan terlalu lama di zona nyaman. Kita harus keluar untuk merasakan challenge-challenge yang lain, tantangan-tantangan yang lain. Ini inspiring loh, inspiring. Ada sisi positif diambil. Dengerin dulu ini bagus deh. Ini statementnya luar biasa. Terus Iya, Mas. terus Mas, jangan Ya, kita merasa stuck di sebuah tempat, kita harus coba mengambil peluang-peluang yang lain, ya. Kebetulan peluang dan momennya itu ada, ya kita ambil. Dan Zona ya, nyamannya tuh seperti apa menurut Mas Kesampe Banten? zona nyaman saya ya karena saya sudah lama bekerja di hal yang sama yang itu aja, Bikin rutinitas itu terus selama belasan tahun. Jadi saya rasa kayaknya saya sudah sangat nyaman di situ dan karirnya mentok masalahnya. Jadi pikirkan semua ya karyawan-karyawan, kalau karirnya udah mentok kayak siap-siap loncat kemana. aduh. Ngajarin. Nah, yang dipinginin waktu masuk berita tuh awalnya apa? Memang itu passion saya tuh dari kecil cita-cita saya pingin jadi seorang news presenter. Bagus selalu ngikuti tiap malam. Oh iya? Bener-bener. Gimana Mas gayanya Mas kalau malam? Mantap ya. Ini. Selamat malam bagi Anda yang susah tidur. Anda tidak sendiri. Ada saya Jeremy Teti yang selalu setia temani tidur Anda. Asih ya. Emang ada Mas. Belum ada di dunia presenter berita yang opening programnya seperti itu. Harus punya warna sendiri biar pemirsa tuh lebih terhibur juga. Betul sekali, Mas. Bukan hanya berita-berita yang berita bunuh diri kok ditayang. Ditayangkan. Berita itu yang membuat inspiring, berita yang Betul. positif, berita bunuh diri tertekan, akhirnya orang yang berita itu mendingan yang negatif diminimalisir, yang positif dimaksimalkan. Betul. Itu doa. Kembali ke laptop. Berat deh. Kenapa Mas? Kenapa? Ada satu yang menyengat mana nih? Itu Mas Remin. Iya. Kangen gak sih jadi presenter berita TV lagi? Kan 19 tahun merupakan waktu yang sangat lama. Wow, 19 Seperti Bukan Empat Mata ini tadinya 2 tahun tuh udah mengalami kejenuhan, tapi itu ambil positifnya, subhanallah. Ini memang ditunggu oleh pemirsa di seluruh planet jagat raya ini. Iya benar Mas Tukul. Kalau dia bilang kangen ya pasti kangen lagi. Itu kan dari merintis karir dari awal jadi reporter di lapangan selama 7 tahun, baru naik jadi asisten produser, terus baru naik jadi produser, terus jadi koordinator all talent, ngurusin makeup artis, wardrobe juga. Ngedidik orang rekrutmen dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, didik jadi presenter. Betul. Tugasku begitu. Luar biasa. Nih sebentar lagi Bukan Empat Mata go to kampus. Nah, daftar ya Mas, aku biar ikut. lebih refresh lah. Betul sekali. Jadi nggak syuting hanya di studio tapi di kampus-kampus Mantap seluruh tuh. Indonesia. Betul. Setuju. Balik ke lab. Untuk Mbak Rahma Azhari dan Mas Jeremy Teti. Setuju nggak kalau terjun ke dunia hiburan itu dituntut punya usaha ekstra untuk menjaga penampilan? Monggo. Usaha ekstra dalam menjaga penampilan, maksudnya dalam menjaga badan atau Mungkin itu kali, belum ada kurungnya. Nah ini. Total Perawatan performance kali. Total Seperti performance, ya. apa ini? oh ya paling ya hidup sehat aja kali Iya, ya. iya. Yang penting sih itu udah Setuju. be healthy. Iya, Gak ada perawatan-perawatan khusus. Kalau untuk perawatan khusus, aku sih sebenarnya nggak ada. Facial aja udah berapa bulan nggak pernah facial, emang nggak ada waktu juga. Iya. Terus nggak ada sih, jaga pola makan aja, sama minum air putih yang banyak, itu aja. Air putih ya. Air putih. Oh, bener tuh. Air putih. Oh, air hujan kamu. harus diendapkan dulu, disaring. Halo Mas Jeremy, monggo. Iya, kalau saya yang penting untuk ya biar tetap fresh di kamera ya melakukan perawatan khusus. Ya dengan dokter, ya filler. Wow. Filler ya botox juga. Botox, yang isinya kelapa ya. Benar. Itu terinya kecil. Terinya agak kecil terus petinya dirajang-rajang. Botox. Enak tuh Mas.
Ini ngomong bener lu malah nyemain. Emang apa? Ini inspiring terus. Aku kalau ngobrol sama Mas Jeremy tadi ngobrol di situ Belakang. aja, wow positifnya banyak. Iya. Terus next apalagi Apalagi selain botox, filler. Filler ya juga, filler juga pernah kan? Aku belum pernah. Oh, belum pernah. itu seperti Iya, apa? Filler itu Emang Mas udah Dis. perlu aku. Tilas hidungnya Iyalah. apa? Enggak, itu cuma berupa suntikan aja Mas di sini, di sini. Disuntik, Mas? Disuntik. Aduh. Dimasukkan serum-serumnya. Aduh. Ya namanya juga faktor U lagi Mas. Biar ini uzur. Dia mah orangnya sabaran banget ya. Dia di filler. Miringnya Iya. itu loh kayaknya. Baik kalah. Pemirsa. Setelah ini saya juga masih kedatangan bintang tamu yang banting setir dari artis dadakan bernyanyi dan joget India. Sekarang beliau punya rumah makan. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Banget. Ada dia yang percaya fire, dancing to the fire. 3 bulan itu saya memperkenalkan bubur nado itu And you're tiap siang, pagi, malam saya duduk sendiri makan. Tapi banyak yang cuma lihat gitu doang. Ya cuek gitu, udah biar apa atau belum rezeki kan. Kalau untuk ocehan orang itu ya buat saya nggak ada masalah. Yang penting ya hitung promo gratis dari mulut ke mulut itu aja. and you're gonna Halo Mbak E, baik Mbak E, sehat. Silakan dulu, silakan. Oh ya, duduk. Luar Siap. biasa. Halo Mas Baru. Ya Mbak E. Kayak dunia cangcuter ya. Oh, Rias. Vokalisnya Mas. Yang lagunya itu apa? I Love You. Bibe. I love you doble. Gua Oh, Astagfirullah. Bibe. makin muda, makin asem nih. Alhamdulillah. Ya, penampilannya bisa Maksudnya Gimana sih Mas? bisa berubah dengan signifikan sekali. Subhanallah, ganteng juga loh. Rambutnya polem loh Mas. Wow, itu namanya rambut yang gebleh ya. Rambut geble. biar lebih cocok. Rambut geble, bibir doble. Makasih Kak, makasih. Balik ke laptop. Good evening Mas Norman Kamaru. How are you? Glad to see again. See you again. Ya Mas Jering. Baik. Baik. Ya, Sehat-sehat walafiat. Sehat, walafiat. Alhamdulillah. Masih ingat dulu pernah ke rumah saya ya. Iya, makan. Oh, Iya, berenangnya, dimasakin. berenangnya, berenang. Aku belum nyampe dia udah berdiri. Astagfirullah. Richard Sambera aja mungkin bisa, Bisa kalah Mas. ya bisa rame ya. Keren banget. Untuk Mas Norman, langsung saja ke tema kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya penasaran ini. Mas ini kan naik daun saat menjadi polisi yang terkenal dengan video lip sync Cahaya. Mau lagi nggak? Cukup. Cukup menyesakkan. Gitu. Lalu kemudian dirimu banting setir, jajal atau nyoba di dunia hiburan. Kenapa sih berani terjun ke dunia hiburan? Monggo. Kalau banting setir itu sih sebenarnya bukan keinginan saya sendiri sih. Iya. Tapi dari pihak yang berwajib itu yang pengen saya karena perintah sih sebenarnya. Tadinya itu bukan karena keinginan saya. Iya. Jadi pengennya dulu enggak? Enggak, itu cuma karena perintah aja. Iya, iya. Jadi akhirnya karena keadaan terpaksa saya harus terjun ke dunia entertain itu aja. Jadi setelah ternyata masuk, kok Masuk. sibuk, nah, terus akhirnya lupa dengan itu mungkin ya. Lupa. Schedule dengan schedule. Enggak. Enggak. Enggak.
Loh, Mas Norman tuh dipecat atau mengundurkan diri? Saya dipecat. Oh, dipecat. Dipecat. Karena Dapat pesangon dong. Ya, Enggak. Gue gak dapat soalnya. ya Aku kalau nggak dapat. keluar sendiri. Iya, resign gak dapat. Seperti HRD. Namanya HRD ya. Itu kan ada komitmennya sendiri. Kalau Kalau pensiun baru ada. Pensiun dini. Pensiun. Oh, pensiun ada. Iya, kalau pensiun ada. Masih ada, alhamdulillah lah ya. Ini malah sehari-hari tuh gini aja kadang-kadang. Dia satu hari nggak ngeluarin uang 5M itu. Wow. 3M cuma. Balik kalah. Setelah menjadi Mas Norman, sebentar Mas. Oh ya, monggo. Setelah menjajal dunia hiburan, dirimu jadi tertarik dan memilih hijrah ke Jakarta untuk fokus di dunia hiburan. Apakah saat itu dirimu merasa punya bekal cukup untuk bertahan di dunia hiburan ya? Monggo. Wah, karena keadaan Mas Tukul, Iya. dia nggak ada bekal sama sekali sih. Iya. Iya, nggak ada bekal sama sekali dan akhirnya ya pas ketemu sama manajemen juga nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu kayak gimana dunia Jakarta ini. Akhirnya ya untuk bertahan hidup, ya begitulah. Apa yang adanya itu aja Mas Tukul. Seperti nggak ada yang ngebimbing gitu Iya, kali ya. nggak ada yang dibimbing. Main-main ke Pokoknya rumah saya. sesuai yang terjadi saya ikut aja Mas Tukul. Sekarang di mana bisnisnya sekarang? Alhamdulillah Di mana udah aja? mulai. Kelapa Gading. Bukan. Di Kalibata Kalibata. City, Jalan Pasar Minggu, sama Ancol. Itu pun Ancol lagi sementara rehab dulu. Udah punya 3 cabang. Ini malah berapa cabang ya? Banyak. Anak-anakmu di lampu merah mana aja coba? Di Lebak Bulus ada, kamu taruh satu situ. Cililitan kamu ada. CSB Blok M ada. Ah, ya punya anak gua direbut dia. Udah kembali ya, Lek. Kamu susah kok bahagia banget. Harusnya harusnya introspeksi diri. Ya, beli sendiri. Ekor kemana-mana. Loh, Mas Norman, saya kembali ke benang merah. Kan jas gede. Astagfirullah. Di awal berjualan bubur Manado, Mas Norman mendapat respon yang kurang bagus. Sampai-sampai Mas Norman harus makan buburnya sendiri di warung karena buburnya tidak laku. Oh, kalau Gimana makan ceritanya ini? Kok sangat mengharukan. Ki malah melebihi ratapan anak tikus ini. kalau makan buburnya sendiri itu di depan warung, itu sebenarnya tuh awal-awal pertama saya mau promoin buburnya gitu. Kan yang mereka tahu kan cuma makanan Manado, tapi nggak ada buburnya. Jadi selama 3 bulan itu saya memperkenalkan bubur Manado itu tiap siang, pagi, malam saya duduk sendiri makan. Tapi banyak yang cuma lihat gini doang, udah cuek gitu. Saya bilang oh ya udah biar nggak apa-apa, belum rezeki kan. Kalau untuk ocehan-ocehan orang itu ya buat saya nggak jadi masalah. Yang penting ya hitung-hitung promo gratis dari mulut ke mulut itu aja. Wow, diambil positif. Proses. Ya emang untuk pengenalan dulu tuh melalui proses dulu. Jadi biar mungkin awalnya mungkin rugi akhirnya alhamdulillah mungkin dia akan evaluasi apa sih yang menjadikan orang kok belum perhatian sama kita. Akhirnya saudara-saudara sendiri sudah datang. Itu ada kiat-kiatnya sebetulnya. Gimana Mas saudara? Saudara itu makan. Jadi rame Dianggapnya tuh. kayak dianggapnya kayak pembeli. Wah, akhirnya jadi kebiasaan.
tips kiat-kiat loh. Kamu nggak belajar orang berbisnis ya? Kamu, aku tuh udah tahu caranya bisnis ya. Wah, ini ada namanya zaman dulu ada ikan lohan itu yang cenong yang gede itu harganya miliatan gitu. Yang beli temennya sendiri. Balik ke lab. Lanjut Mas Norman ceritanya tadi kayak menarik sekali monggo. Terus Iya. next, terus Satu hari, pertama dua awalnya. Oh iya, 1 hari 2 hari dan akhirnya sih bubur itu naik di saat salah satu infotainment datang sendiri. Saya sih nggak tahu. Katanya, Mas Norman liputan, loh kok tahu? Ayo Karena dong. kau telah membuat hatiku gitu-gitu nggak? Kan dia nanya, kok tahu? Gitu. Infotainment jawab, karena kau telah membubur-buburkan hatiku. Terus Mas, jadi datang sendiri infotainment. Iya, datang sendiri infotainment. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih infotainmentnya dari Trans langsung. Trans. Trans 7. Akhirnya iya. Ming, banyak orang datang. Banyak orang yang datang ya, alhamdulillah. Dan tamunya waktu itu kan saya iya, kan. Iya, salah satu. Saya yang tamu. datang sama tim infotainment Tim dari Trans infotainment 7. lagi. Dari situ langsung banyak orang datang. Terus saya bangga Trans 7 senang banget step by tuh. step. Ya, semua itu kalau udah dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa ya tetap aja. Betul. Manusia mau membendung nggak bisa, tetap dikucurkan rezeki. Keren. Tapi walaupun dia mau pengennya laku tapi masih ditutup pintu rezekinya ya mau usaha seperti apa masih diuji oleh dia. Makanya seperti lu tuh Tuhan tuh sayang sama lo dikasih seperti ini karena kamu megang uang 100.000 kan lupa diri nanti. Karena megang uang 20.000 aja udah beliin pulsa sama cewek yang barunya. Oh, Sok dengerin tuh Mas. Sok ngedengerin. pelan-pelan dengerin. Tuh cewek yang orang Tangerang itu kamu. Katanya dia pengusaha butik katanya. Nggak tahu lah piring aja. Balik ke lab. Bu Rahma dan Mas Norman. Berawal dari bidang entertain yang glamor, sekarang kalian berkecimpung di bisnis kuliner. Kalau dilihat dari sisi pendapatan, memang bisnis kuliner lebih menguntungkan ya. Bisa dapat omset berapa sehari? Monggo. Wow. Dari Mbak Rahma tuh. Kalau hitung-hitungannya sih ya lumayan ya. Tapi aku nggak tahu nominalnya berapa karena bukan aku yang urus. Tapi yang pasti lumayan sekali. 4 lah ya. 4 apa Mas? 4 kali 4, 16. Nggak sempat dibalas. Zaman dulu. Kalau dari Mas Norman. Mas Norman nih, dari satu cabang tuh biasanya omsetnya berapa Mas? Kalau hitungan kotor, kalau kotor nih misalnya Kotornya ya, ya. contoh Kotor ya, kalau hijau atau? Aku ingetnya mah itu aja Mas. nggak maksudnya hitungan-hitungan bodohnya. Kalau misalnya kita tabung sehari 500, contoh ini 500. Kalau sebulan kali 30, Subhanallah. sebulan berarti 15 juta kan? Juta satu Contohnya cabang aja ya. kayak gitu. cabang. Satu Kali cabang. 3 cabang ya. Sudah membuka lapangan pekerjaan orang. Karyawannya ada berapa? Ribuan ya Mas ya? Udah lebih dari Diaminin aja nanti kejadian. udah lebih dari 10 sih. Oh subhanallah, sudah mengentaskan kemiskinan, Iya. membantu pemerintah, mengurangi angka pengangguran. Tuh, kalau ini malah nambah pengangguran. Makanya momen kamu dibuka empat mata, kamu sebagai kan udah diwisuda jadi penonton award, dapat award juga loh. Penonton award. Kan tak beliin di Senen itu tak beliin. Penonton favorit, tak beliin di Senen harga 250 ya mainnya. Ada 17-an di rumahnya dia, di Kelotok dijual jadi lomba pingpong. Balik ke lab. Untuk Mas Reni. Yap. Lo ini real, ini nyata lo ini. Setelah denger cerita Mas Roman dan Mbak Rahma. Mas maaf Mas,
Itu yang mirip Mas Tukul dari tadi senyum-senyum aja tuh Mas tuh. Nah itu ya. Nah dia senyum aja. Mir aja Mas. Iya. Pantesan dari jauh tak lihat kayak biji salak. Manis banget ya. Dari tadi loh kita lagi suasana hening aja dia. Nggak apa-apa. Ekspresif. Muka nggak jelas tapi nasib jelas. Mas Jeremy. Iya. Setelah dengar cerita Mas Norman dan Mbak Rahma, tertarik juga nggak untuk banting setir lagi ke dunia bisnis kuliner seperti Mas Norman dan Mbak Rahma? Kepikiran bisnis kuliner itu? Kalau saya sebelumnya masih jadi presenter dulu, saya pernah membuka usaha di kompleks sih, fitness center gitu untuk kelas kompleks. Tapi hanya bertahan sekitar 4,5 tahun karena saya bekerja lebih banyak bolak-balik Jakarta Surabaya. Jadi tidak terhandle. Kalau bisnis kita harus fokus dan kita harus terjun Nggak langsung. memberi kepercayaan pada orang, Iya. manajemen cash flow-nya yang Nah itu, jadi ya akhirnya nanti susah. apalagi hari gini. Betul lah, susah. Berurusan sama uang susah. Apalagi dia yang dipercaya. Nah. Lihat mukanya aja udah was-was sayang. Apalagi suruh dikasih kepercayaan megang duit. Kalau titip omongan nambah, titip duit berkurang. Betul. Ya akhirnya karena itu akhirnya memang ya lebih baik saya jual deh. Apa itu waktu itu apa Mas? Fitness itu Mas. Ya masalahnya tidak saya nggak bisa handle karena waktu juga Mas. Aduh, sayang Ya dan juga Padahal membernya udah banyak. Udah banyak. Oh sayang sekali ya Mas. Di kompleks di Tangerang, di kompleks rumah. Itu daerah bisnis lu itu Iya. keren loh, banyak itu. Kota-kota penyangga barometer Jakarta itu ada. Betul sekali. Bu subhanallah. Tapi sekarang Mas bisnis properti Mas Jeremy ini. Jadi abis syuting nih properti syuting dijualin Mas. Bukan ya? Ya enggak. Nah, pemirsa, ada apa lagi yang akan di-care-kan atau di-share-kan ke pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap bukan Mak. Just give me a reason, just a little. Ola Ramlan dan Mas Alvar, terima kasih. Masih setia selalu di bukan. Yang kurus lagi ya. Yes, I sing you when I'm broken, just Oke, masih di Bukan Pat. Masih semangat? Ngantuk enggak? Tapi dompetnya ngantuk toh ya. Untuk Ola Ramlan dan Mas Alvar, terima kasih. Masih setia selalu di bukan. Ini bisa Slim lagi. slim fit dan custom fit. Kalau yang suaminya jadi reguler kayaknya. Memang Ola Ramlan tuh awet manisnya. Kembali ke ini Maggie Diaz apa Ola ya? Tapi sekilas juga Maggie Diaznya ada loh. Yang mana yang baju hitam Mas? Yang pakai jaket putih itu loh. For all my guests, semua bintang tamunya. Ketika kalian banting setir, berarti meninggalkan profesi lama yang menjadi zona zaman kalian ini. Zona nyaman. Zona nyaman. Ya, zona aman. Zona nyaman. Zaman nyaman ya. Nyaman. Apa sih yang membuat kalian berani keluar dari zona Nyaman. zaman yang mencoba nyaman ya? Iya nyaman. Coba ini pakai ejaan lama, pakai NG Zona nyaman. dan mencoba dunia baru. Dan apa saja sih yang sudah kalian korbankan? Monggo. Aku sih nggak banyak karena rame-rame ya. Iya. Jadi nggak terlalu sibuk banget di situ, satu aja. Seperti itu, ada Sarah juga, ada Ayu juga. Jadi nggak ada yang dikorbanin sih. Ya mungkin sedikit waktu. Iya. Seperti itu aja. Kalau Mas Jelen, Iya, kalau saya ambil keputusan itu juga karena ada kesempatan, Mas. Momen tuh setiap orang kan ada dalam hidupnya. Yes, Pak. Bagaimana memanfaatkan momen itu dan saya ambil momen itu. Karena ada kesempatan, ada beberapa program, ada sinetron, ada film, ada iklan juga, ya ambil lah, Mas. betul, luar biasa. Juga
Yang gua bilang kepada lu itu di belakang tadi, momen itu Bener, Mas. manfaatkan. Iya. Don't put off until tomorrow what you can do today. Today. Sip. Kesempatan itu jangan pernah ditunda, jangan terus diabaikan. Manfaatkan semua. Bisa dilakukan sekarang, kenapa harus nunggu besok? Betul. Kalau dari Mas Norman. Kalau saya sih apa ya? Mengorbankan apa yang nggak ada sih, nggak ada. Semua ngalir begitu saja. Pokoknya semua mengalir begitu saja. Maunya konsep alam seperti itu ya Iya, jalani ya hidup jalannya ini aja. dengan bersyukur aja ya. Iya. Syukurilah nikmatku, akan kutambah nikmat selanjutnya. Wah, cakep. Makanya saya punya istri Susi si milik itu saya syukuri supaya biar Nambah gitu maksudnya. ya maksudnya bukan istrinya, rezekinya, kesehatannya, semuanya. Kan kaya itu nggak harus materi, kaya hati, kaya kesehatan, kaya temen, temen kayak gini ini maksudnya. Jadi kalau pemirsa berusahalah semaksimal mungkin dalam mengerjakan sesuatu serta konsisten terhadap apa yang dikerjakan. Dengan begitu akan mendapat hasil yang maksimal. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Rama Azhari, Jeremy Teddy, dan Norman Kamaru. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sas Kidding, Sas Pulau, tidak ada motivasi untuk merancangkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang bagus. Tonton seru bukan mata, dan cara mungkin dan maaf. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam